Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Karisma dengan NIM 24221002. Pertama yang sering terjadi di masyarakat adalah kurangnya akses cepat untuk berkonsultasi mengenai gejala penyakit ringan atau seringkali terjadi salah diagnosis mandiri atau self-diagnosis yang tidak berdasar fakta medis. Aplikasi sistem pakar ini hadir sebagai solusi atas permasalahan tersebut. Ini adalah aplikasi web berbasis micro framework Flash yang bertindak sebagai jembatan informasi. Sistem ini dirancang secara modular, memisahkan antara basis pengetahuan medis, mesin inferensi di backend, dan antarmuka pengguna di sisi frontend menggunakan Bootstrap. Melalui aplikasi ini, proses input data gejala hingga keluaran hasil analisis penyakit dapat berjalan secara real-time dan responsif. Pada gambar ini dijelaskan bahwa sistem pakar berfungsi sebagai jembatan antara pakar medis dan masyarakat umum. Pengetahuan dari dokter dimasukkan ke dalam sistem dalam bentuk aturan dan basis pengetahuan. Selanjutnya, sistem akan menganalisis gejala yang dimasukkan menggunakan dan mencocokkannya dengan data yang ada untuk memberikan indikasi atau saran awal. Dengan begitu, masyarakat dapat memperoleh informasi kesehatan secara lebih mudah dan cepat sebagai langkah deteksi dini sebelum berkonsultasi dengan tenaga medis. Ini menjelaskan arsitektur sistem yang digunakan dalam pembuatan aplikasi. Terdapat 3 lapisan utama, yaitu lingkungan terisolasi menggunakan Python dan virtual environment untuk menjaga kestabilan sistem. Kemudian, Flash sebagai framework web yang ringan untuk mengelola logika aplikasi. Dan yang terakhir, Bootstrap serta HTML yang digunakan untuk membangun tampilan antarmuka yang responsif dan mudah digunakan. Ketiga lapisan ini saling mendukung agar aplikasi dapat berjalan dengan baik. 4 tahapan dalam pengembangan sistem pakar. Tahap pertama adalah inisiasi lingkungan, yaitu menyiapkan Python Virtual Environment dan Flash. Tahap kedua adalah membangun basis pengetahuan yang berisi data dari aturan medis. Tahap ketiga adalah membuat mesin inferensi menggunakan metode forward chaining untuk menganalisis gejala pengguna. Terakhir, dilakukan proses polishing dan validasi untuk menyempurnakan tampilan serta memastikan sistem dapat berjalan dengan baik. Pada tahap ini, fakta-fakta medis seperti gejala dan penyakit diubah menjadi struktur data Python menggunakan dictionary. Data tersebut disimpan ke dalam file rules.py agar dapat dibaca oleh sistem. Dengan cara ini, mesin inferensi dapat mencocokkan gejala yang dimasukkan pengguna dengan aturan yang telah dibuat untuk menghasilkan diagnosis awal. Matriks logika yang digunakan sistem untuk menarik kesimpulan. Baris menunjukkan jenis penyakit, sedangkan kolom menunjukkan gejala. Tanda centang menunjukkan gejala yang harus dipenuhi. Jika seluruh gejala pada suatu penyakit sesuai dengan input pengguna, maka sistem akan menyimpulkan bahwa penyakit tersebut merupakan hasil diagnosis awal. Cara kerja metode forward chaining pada sistem pakar. Sistem memulai dari gejala yang dipilih pengguna sebagai fakta, kemudian mencocokkannya dengan setiap aturan yang ada di basis pengetahuan. Jika seluruh gejala pada suatu aturan terpenuhi, maka sistem akan menghasilkan diagnosis atau kesimpulan yang sesuai. Dengan metode ini, hasil diagnosis menjadi lebih akurat karena
didasarkan pada aturan yang telah ditentukan. Alur data pada sistem. Setelah pengguna memilih gejala dan menekan tombol submit, sistem akan memvalidasi terlebih dahulu apakah input sudah lengkap. Jika masih kosong, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman utama dengan peringatan. Namun, jika input valid, sistem akan menjalankan proses diagnosis yang menampilkan hasilnya. Proses ini menggunakan metode HTTP POST agar pengiriman data lebih aman. Pemisahan antara bagian backend dan frontend pada aplikasi. Backend bertugas mengelola logika sistem, proses diagnosis, dan basis pengetahuan menggunakan file app.py dan rules.py. Sedangkan frontend bertugas menampilkan antarmuka kepada pengguna melalui file HTML. Dengan pemisahan ini, sistem menjadi lebih terstruktur, mudah dikembangkan, dan lebih mudah dalam proses pemeliharaan. Kan antarmuka aplikasi yang dibuat menggunakan Jinja 2 dan Bootstrap. Halaman pertama digunakan pengguna untuk memilih gejala, sedangkan halaman kedua menampilkan hasil diagnosis dengan fitur template inheritance pada Jinja. Tampilan menjadi lebih konsisten, rapi, dan mudah dikembangkan tanpa perlu menulis kode yang sama berulang kali. Hasil pengujian fungsionalitas sistem. Beberapa skenario pengujian dilakukan dengan memasukkan kombinasi gejala yang berbeda. Hasilnya sistem berhasil memberikan diagnosis yang sesuai dengan aturan yang telah dibuat. Selain itu, ketika tidak ada gejala yang dipilih, sistem akan menampilkan pesan validasi sehingga dapat mencegah terjadinya kesalahan dalam proses diagnosis. Ini menjelaskan rencana pengembangan sistem ke depannya. Pertama, menambahkan lebih banyak variasi gejala dan penyakit agar diagnosis semakin lengkap. Kedua, mengintegrasikan database seperti SQLite atau PostgreSQL untuk menyimpan riwayat pengguna. Ketiga, menampilkan fitur rekomendasi lanjutan seperti saran penanganan awal atau rujukan ke fasilitas kesehatan terdekat. Dengan pengembangan ini, sistem diharapkan menjadi lebih lengkap dan bermanfaat.